Surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakaresmi diterima DPR dan ini bisa jadi babak baru dalam politik Indonesia. 4 Jenderal Purnawirawan TNI, termasuk Fahrul Razi dan Tiasno Soedarto, mendesak DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan lewat surat tertanggal 26 Mei 2025. Surat ini sudah beredar luas di kalangan wartawan dan bikin heboh publik karena menyangkut posisi tertinggi kedua di negeri ini. DPR menyatakan hal ini jadi wewenang pimpinan, tapi tekanan dari para purnawirawan jelas bukan sinyal biasa. Apakah ini bentuk kontrol demokrasi yang sehat, atau justru manuver politik? Maka, apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami Bapak Presiden untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat alat kelengkapan Dewan DPR RI, sehingga visi misi Bapak Presiden dalam Asta Cita dapat terlaksana dengan baik. Saya mohon izin pamit. Mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Teman-teman media, selamat sore. Hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Ketua DPRD Kota Surakarta, dan untuk selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada. Gitu. Alasan pengunduran diri atau? Dan saya mohon doa dari teman-teman media semua, semoga semuanya dilancarkan. Saya juga terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Terima kasih sudah ikut mengawal program-program pemerintah di 3 tahun terakhir ini. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik untuk saya, memberitakan hal-hal yang positif tentang perkembangan, dan saya mohon izin pamit. Mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Demikian untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimajukan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimakzulkan. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimajukan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimakzulkan. Saya kira 2025 ini tinggal dalam sama tahun yang baru Pak. Jadi soal target saya akan lihat, kita akan lihat sama-sama bagaimana pembahasan. Kalau lanjut lebih cepat, kita tidak akan memaksakan kalau seandainya masih terjadi hal-hal yang belum bisa disepakati. Respon mungkin melihat sekarang situasi tentang soal dan juga konflik di Timur Tengah, apalagi ada andil Amerika Serikat juga. Ini adakah hubungan kan respon dari DPR untuk segera mengisi jabatan posisi dubes Amerika Serikat di Indonesia? Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos penting
dan sudah siap juga dikirim ke DPR untuk dilakukan sesuai mekanisme yang ada di DPR. Berarti namanya udah ditetapkan gitu ya? Namanya sudah di DPR, tapi sudah diinformasikan, tapi kita akan tunggu resminya nanti dari pemerintah. Ada beberapa mungkin Padaspo yang dikirimkan namanya. Saya belum tahu. Nanti kita lihat. Dan besok kalau dari DPR kriteria yang khusus di Besakes ini seperti apa sih? Karena perannya sangat strategis. Nah kan Anda tadi bilang bahwa karena peran strategis tentunya ada beberapa persyaratan penting yang nanti akan disampaikan oleh Komisi 1 pada saat fit and proper. Ini dalam waktu dekat atau minggu depan atau Saya belum tahu karena besok kami baru akan rapid dan bagus setelah masa sidang dimulai. Terus pembahasan legislasi lagi itu soal perampasan aset lagi-lagi nanti juga katanya setelah UHAP selesai bakal berlaku. Iya betul begitu karena aspek-aspek perampasan aset itu kan ada di Undang-Undang Tipikor, DPP, ada di KUHP, ada di UHAP, sehingga kemudian setelah selesai semua, kita akan ambil dari situ bagaimana kemudian undang-undang yang aset itu bisa dikompilasi dan kemudian bisa berjalan dengan baik. Termasuk akan merevisi prolegnas yang jangka panjang atau prioritas yang perampasan aset. Kita nanti belum tahu, kita nanti ada masukan dari komisi terkait. Ya. soal pendanaan Komisi terkait saya dengar akan meminta menteri yang bersangkutan memberikan keterangan DPR. Saya pikir itu bagus untuk mengkelirkan hal-hal yang kemudian menjadi polemik masyarakat. sebenarnya ada catatan nggak sih Pak Dasko dari Saya rasa cukup ya. Oke. Ya, tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Demikian. Ini nanti surat-surat itu masih diklarifikasi. Kenapa? Ada tindakan secara resmi. Jadi begini, kami juga mendapat surat dari juga itu kan forum purnawirawan. Ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga purnawirawan. Dengan purnawirawan ini kan banyak, jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian. Belum ada statement mengenai konflik Iran dan Israel. Apakah akan ada statement berikutnya atau DPR mendesak? Saya nggak tahu, nanti tanya dengan pemerintah aja. Oke. Menyerang Apa banyak bayar. penulis semula sejarah menuai kritik dari publik karena ini banyak kepentingan dari penguasa begitu. Perspektifnya dari penguasa. Begini, kita kan nggak tahu. Jangan kemudian menuduh sepihak ada kepentingan dari penguasa loh. Kan itu kan baru nanti akan didalami oleh Komisi 10. Nah setelah didalami baru diambil kesimpulan. Jangan diambil kesimpulan sekarang. Nggak boleh begitu. Dari mana? Akan membuka maksudnya. Iya. Karena dia udah ambil kesimpulan sendiri, nggak boleh dong gitu loh. Pak Dasko yang tadi dibesar itu kira-kira ada nama sebenarnya? Nggak boleh lah. Dikit lah. Tapi terkenal orangnya. Iya, Saya nggak tahu terkenal. Atau sering beri usulan buat menulis kan. Kalau yang terkenal Ahmad Dhani. Ya, makasih ya. Makasih. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, Warta Digital 2045. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video kali ini yang sangat cukup menarik buat kita mendengarkan. Jadi, kita sudah menyaksikan dan perlu kita ketahui bahwa Gibran saat ini tidak sesuai dengan pekerjaan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi rakyat menuntut bahwa Gibran harus digantikan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, jadi dalam hal kasus ini, mulut DPR RI tidak bisa dipercaya lagi, bohong lebih banyak.
Ada-ada saja berita sampah yang dibuat para pembenci pemerintah. Teguran hanya layak ke DPR yang belum pro rakyat, pengunduran diri di daerah, dan diangkat jadi Republik Indonesia. Jenderal sakut hati dimaukan dalam cuplikan sampah. Menteri-menteri yang tak layak jadi menteri, copot saja kecilikan. Menteri jangan banyak sangat, memang tak makan gaji. Yang benar saja mengundurkan diri itu pengunduran dari pada waktu wali kota Solo, bukan jadi wapres sekarang ini. Sekarang masih menjabat sebagai wapres tahu. DPR yang Senayan, termasuk kita DPR yang merasa dirinya koruptor atau mencuri uang rakyat atau tikus-tikus bangsa yang di Senayan supaya mengundurkan diri secepatnya dan asetnya disita dan benar-benar kita adili. Jika dan bila presiden dan wapres tidak bisa memajukan negara kita, maka sebaiknya mundurlah dari kedudukan jabatan ataupun mereka yang memimpin negara kita saat ini. Jadi mengundurkan diri itu dari wapres gitu baru benar. Jadi yang jelas saja banyak sarjana yang cerdas dan amanah. Nah, kalau menurut saya berita yang dikonsumsi masyarakat harus yang benar ya, jangan membingungkan masyarakat. Alhamdulillah senang bila wapres dimakzulkan yang memalukan bangsa Indonesia. Anak ingusan mau pimpin negara tidak jelas pendidikannya, proses menjadi wapres pun bermasalah, baiknya mundur saja. Nah, untuk itu kita juga perlu tahu bahwa Republik Indonesia saat ini sedang dalam tidak baik-baik saja karena pemimpin kita saat ini, Wakil Presiden Republik Indonesia, tidak memenuhi syarat dalam menjalankan tugas. Nah, kalau memang benar Gibran memundurkan diri dari wapres, seluruh rakyat Indonesia bersyukur kecuali para termul yang sedang bersedih, menangis karena gelisah sudah tidak bisa lagi menjilat untuk mendapatkan uang makan tiap hari. Nah, jadi makzulkan saja, jangan tunda-tundalah. Bukan pengunduran wapres, bukan wali kota dulu lah yang diberitakan. Jadi susah dipercaya DPR, cuman simbol doang, bukan mewakili rakyatnya sendiri, tapi malah memakan ataupun membohongi uang rakyat sendiri. Jadi wakil presiden yang lulusan SD yang katanya sudah menjadi sekolah tinggi di Singapura. Jadi sudah secepatnya makzulkan Gibran Rakabuming Raka, cari penggantinya secepatnya. Jadi kalau nggak mau mundur dari kursi wapres, maka segera dimakzulkan karena memang nggak layak jadi wapres dan sangat memalukan NKRI. Jadi untuk itu mari kita juga melakukan kebenaran demi negara kita supaya pemimpin kita benar-benar pro rakyat dan menjalankan tugas sebagai pemimpin negara Indonesia saat ini. Nah, MPR, presiden dan yang berhak lainnya semoga memilih wapres yang benar-benar bekerja demi kesejahteraan dan keadilan seluruh rakyat Indonesia. Bapak dan sama anak sama-sama saja tak jelasnya. Jadi untuk itu perlu sudah kita lihat bahwa Jokowi dan Gibran sudah benar-benar tidak dipercaya lagi. Makanya keluarga ini saat ini jangan kita pilih lagi di 2029 nantinya. Jadi keluarga Jokowi memang nggak ada kecerdasan, tapi kelicikan. Yang keluar itu puan dan anggota DPR yang korupsi yang membuat rakyat sengsara. Nah, besok mengundurkan diri jadi wapres untuk menjadi presiden. Jadi keluarga Jokowi saat ini, Jokowi benar-benar membanggakan ataupun melakukan supaya anaknya Gibran benar-benar menjadi presiden ataupun wakil presiden. Itu adalah usaha Pak Joko Widodo. Nah, perlu kita tahu bahwa Jokowi menggambarkan suatu yang tidak bagus dalam negara kita karena dia melakukan kelicikan bagi rakyatnya. Jadi DPR hapus saja jumlahnya ratusan, merugikan masyarakat. Kerjanya cuman makan tidur, salam penjabat yang lupa sumpahnya. Jadi terus presiden kapan memundurkan diri karena memang banyak petugasnya yang korupsi dan banyak yang protes. Nah, rakyat Indonesia mendoakan biar cepat masalah ijazah atau akun Fufufafa beres semuanya biar nggak ngadu lagi ataupun adu domba karena rakyat sengsara gara-gara kasus ini. DPR itu harus
dibubarkan apa, kinerjanya hanya mencari kesalahan untuk menutupi kebobrokan dari DPR itu sendiri. Tidak cukup untuk mengundurkan diri Pirses secara hukum bersalah adili dan benar-benar kita adili. Dikiranya pengunduran diri Wapres rupanya seenaknya saja. Jadi lebih baik memundurkan diri daripada dapat cacian tiap hari. Nah, kalau memang tidak memenuhi syarat jadi wakil presiden, maka wajib benar-benar diadili, tak berhenti-henti, dan kita juga harus benar-benar melihat dan apa yang mereka lakukan tiap harinya. Jadi, bubarkan DPR nggak ada gunanya, suara rakyat nggak didengar, padahal mereka wali rakyat DPR. Tidak bisa, cuman wakil ini pasangan harus duanya, itu baru demokrasi. Nah, teman-teman, setuju Gibran dimakzulkan, DPR harus tahu kinerja Gibran tidak layak jadi Wapres saat ini. Hanya saja dalam kasus ini Prabowo tidak mendengarkan yang dikatakan rakyatnya. Jadi dalam kasus ini ya seharusnya Gibran memundurkan diri, jangan seperti bapaknya keras. Gibran kalau nanti di demo rakyat ya begitulah. Ini sudah Wapres tidak benar-benar tidak mendengarkan suara rakyat, negara rugi, gaji tinggi pendidikan mini bermasalah, kerja kopral gaji jenderal, Wapres beban negara yang mencari pasangan uga sama saja. Nah, dalam kasus ini perlu kita tahu bahwa jika benar-benar Gibran dimundurkan, berarti rakyat sangat menyenangkan. Dalam hal ini Gibran harus digantikan. Nah, untuk itu kalau benar beritanya, berarti rakyat senang sekali melihat Gibran memundurkan diri ataupun diganti dari jabatannya Wakil Presiden Republik Indonesia. Harus benar-benar kita ganti Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi orang kalau sudah ada kebencian itu sudah sulit untuk menghilangkan watak dan otak yang sudah error. Nah, jadi memang betul itu anak dengan bapak sama aja tukang kotori negara dan bangsa ini. Bila perlu Prabowo juga mundur dari presiden negara ini, tambah rusak waktu, kampanye enak ucapannya janji manis, tapi begitu sudah jadi lupa dengan janjinya sendiri, malah membentingkan sendiri. Jadi kalau disebut biadab pantas, mundur kemana Bran? Ke rumah Mbak Mega nggak punya malu. Gibran mundur Jokowi bisa diadili, nggak mungkin banget. Jadi apabila Undang-Undang Dasar Perampasan Aset dan Hukuman tak disahkan, DPR bubarkan saja. Nah, ini seharusnya yang menjadi ketua DPR Mas DR Dasko, mungkin kebijakan yang datangnya dari aspirasi rakyat bisa secepatnya terselesaikan. Jadi untuk itu semoga saja Wakil Presiden Republik Indonesia memundurkan diri daripada dimakzulkan nantinya, ataupun rakyat melakukan demo besar-besaran untuk menggantikan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi kita perlu bahas mengenai Gibran Rakabuming Raka agar benar-benar memundurkan diri sesuai dengan aturan yang berlaku di negara ini. Jadi lebih baik mundur daripada diseret. Mundur tak usah ada wakil lebih baik. Nah, saling menghormati untuk bekerja sama untuk korporasi, perbuatan untuk korupsi berjemaah ya. Enak benar mulut kamu ngomong untuk intervensi pada presiden agar pembantu presiden taat patuh pada apa yang dimau oleh anggota DPR. Nah, jadi semoga saja dalam hal kasus Gibran Rakabuming Raka agar secepatnya digantikan, agar rakyat benar-benar tentram dan negara kita akan lebih maju jika benar-benar pemimpin melakukan perjalanan dan pemimpin harus menjadi teladan bagi rakyatnya sendiri, pro rakyat, dan mendengarkan suara rakyat Republik Indonesia. Jadi teman-teman, demikian saja cuplikan video saat ini. Terima kasih teman-teman, jangan lupa beri tanggapan Anda di bawah kolom komentar agar kita saling tukar pikiran dalam kasus ini. Untuk itu, salam NKRI harga mati.